Terima kasih kepada Bapak Lurah Sukapada yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan berikutnya, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua MUI Kelurahan Sukapada untuk menyampaikan sambutannya khususnya mengenai hal zakat fitrah. Kepada Bapak Ketua MUI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, seperti utama Bapak TKM dan jajaran, juga Bapak Lurah yang telah berkenan bisa sama-sama hadir mengunjungi Masjid Darussalam ini yang senantiasa dengan harapan dan kita tempat masjid ini yang mulia ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah sekalian, luar biasa di Darussalam masih penuh di jamaah, masih penuh full. Alhamdulillah. Mohon maaf saya izin tadi di depan saya di sini apa ya, nggak apa-apa ya. Saya izin. Masih penuh artinya ke istiqomahan dalam menjalankan ibadah masih luar biasa, masih penuh. Dengan kata lain keimanannya masih tinggi. Bapak Ibu jamaah sekalian, tadi sampaikan oleh Bapak Lurah bahwa zakat itu disampaikan bernilai 40 derajat dan tingginya 40 ribu ya. Zakat bernilai 40 ribu itu untuk siapa gitu kan? Tentu untuk di situ disebutkan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin adalah asma ya, dan itu sudah hafal semua Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak minimal ada di awal itu fuqara wal masakin, orang yang fakir, kemudian juga orang yang miskin. Bagaimana fakir itu? Orang yang memang sama sekali tidak punya pekerjaan yang rutin sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang jelas. Kalaupun ada, itu pun nilainya di bawah setengah standar, ya, di bawah setengah dari kebutuhan yang dia lakukan. Kemudian fakir miskin. Kalau miskin itu dia mempunyai penghasilan tapi memang tidak mencukupi dalam kehidupannya sehari-hari, lebih tinggi daripada fakir. Maka itu lebih utama fakir dan miskin. Itu penunjukan untuk orang yang menerima zakat ataupun zakat mal dan yang lainnya. Nah, untuk siapa kira-kira untuk daerah mana gitu? Tentu yang diutamakan orang sekitar kita, internal kita terlebih dahulu sebelum ke orang yang lebih jauh. Kalau di lingkungan kita bisa jadi kalau di Darussalam mungkin semuanya dianggap mampu, bisa bergeser sebelah kanan, sebelah kiri, saya kanan kiri sehingga melebar. Tapi tidak sebaliknya, kalau diutamakan jauh terlebih dahulu kemudian baru jalan, itu akan terbalik. Bahkan zakat pun nilai-nilai yang lain pasti diutamakan terlebih dan di dalam terlebih dahulu. Karena itu sudah diperintahkan juga di dalam surat Al-Fatir surat ke-35 Ibu Bapak sekalian. Surat 35 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa iqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum. Disebutkan situ untuk memberikan rezeki sebagai rezeki yang diawali dengan yasluna kitaballah, orang yang membaca, yang selalu yaitu innal ladzina yaslu, sesungguhnya alladzi, orang yang yaslu, yang selalu kitab Allah, membaca kitab Allah, kemudian wa'aqamus shalah, dan mendirikan sholat, begitu. Ditambah situ ketiganya wa'anfiqu mimma razaqnahum, memberikan sebagai rezeki, salah satu itu zakat. Bagaimana jamaah Ibu Bapak sekalian kalau ternyata di situ juga disebutkan di ayat masih di ujung itu di surat Al-Fatih 3 ayat 29. Jadi
Allah itu memberikan bukan saja untuk merintahkan, tetapi Allah juga memberikan hadiah, memberikan umpan balik sebuah perdagangan. Wayazul tijaratan, ujung ayat 29, tijaratan sebuah perdagangan. Perdagangannya adalah taburon yang tidak ada ruginya. Tapi jangan kalian, tidak hanya cukup di situ, Allah memberikan tidak hanya pahala yang berikan pahala yang tidak akan itu, tapi liyafiyahum, diberikan oleh Allah yazidahum, ditambah oleh juga wa yazidahum, ditambah pula min fadlin, sebuah karunia atau sebuah hadiah luar biasa Allah SWT. Kemudian ujungnya innallaha ghafurur rahim syakur. Allah menambahkan kepada kita, memberikan kepada kita ampunan, juga maha syukurnya Allah Subhanahu. Ibu bapak jamaah sekalian Allah muliakan, kalau zakat disampaikan sudah dengan fidyah, ada kaitan dengan fidyah bernilai 45.000 rupiah. Itu untuk satu orang satu jiwa. Nah, bagaimana penentukannya kalau orang itu sudah sepuh, sudah usianya sudah tidak mampu dengan melakukan saum atau puasa, maka itu wajib diberikan dengan fidyah. Berapa hari? Kalau dia 30 berarti 30 atau 20 hari misalkan. Yang 10 hari pertama bisa, berarti 20 hari. 20 hari kali 40 ribu 900.000 itu diberikan wajib kalau mereka ingin membebaskan dari zakat. Belum nanti zakat kita dan zakat mal dan zakat yang tidak ada. Kemudian jamaah yang muliakan, berkaitan dengan hal-hal yang lain, tentu karena hari ini sudah ke tarikin berapa? 30 ya? 29 berapa? 25. Berarti sudah kurang lebih 1 pekan kembali kita menghadapi. Dengan demikian maka sudah materi tentu sudah banyak yang sekarang yang sudah disampaikan, bahkan inilah sudah paham. Makanya saya tidak akan tidak banyak menyampaikan materi berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi paling tidak intinya bahwa zakat itu saya ulang kembali, zakat disampaikan untuk internal terlebih dahulu, dalam kemudian melebar sampai ke bawah. Tidak dibalik dari luar kemudian ke dalam. Ya kalau memang di dalam sudah terpenuhi baru nanti melebar. Kemudian untuk fidyah itu untuk orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban puasanya atau saumnya sehingga dibayar dengan fidyah. Termasuk dengan sholat gitu. Karena sholat kan salah satu bentuk hukum Allah yang kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilakukan maka dibayar dengan fidyah. Tetapi dengan sholat dibayar fidyah itu ada dua kemungkinan, ada dua pendapat, ada yang melakukan dengan fidyah, ada yang tidak dibayar dengan fidyah. Itu dikembalikan kepada pihak yang mengerjakan. Itu saja Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, karena memang hari ini kita menambah sesuka ini diharapkan dalam Allah SWT menjadi manusia-manusia yang tentu bermanfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Karena bagaimanapun kita menginginkan berbuat ingin yang panjang umurnya, tetapi kalau tidak bermanfaat, tidak amalan solehah, akan menjadi sia-sia. Maka setelah disebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang hasuna amaluhu, yang baik amalnya, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tidak sebaliknya masyarun nas, seburuk-buruknya manusia adalah yang rugi. Siapa yang begitu, yang mantola umruhu, yang panjang umur, masya'u amaluhu, yang jelek atau yang buruk amalnya. Mudah-mudahan hari ini yang beberapa hari yang lalu memang ada kesalahan dari kita, dari kita semua sebagai Allah, memberikan ampunan. Apalagi bulan Ramadan ini bulan Syahrul Maghfirah, Syahrul Najah, Syahrul Mubarak dan sebagainya, sehingga bisa meminta Allah yang kita inginkan kepada Allah SWT. Juga ke depan mudah-mudahan hidayah serta taufiknya, juga inayah, sehingga kita diberikan kekuatan sampai dengan kemenangan yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.